sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kami menambahkan tadi berbagi pengalaman karena sudah disinggung oleh Buya Haji tentang khidmat, dan khidmat ini tidak pernah selesai dibicarakan. Khidmat ini tidak pernah selesai dibicarakan, selalu saja. Jadi bagaimana kita berkhidmat? Jadi bagaimana kita berkhidmat? Sebagaimana kita bermakrifat, begitu juga kita berkhidmat. Sebagaimana kita mensyukuri nikmat, begitu juga kita berkhidmat. Jadi kalau kita bermakrifat, kita mengenal Allah itu dengan Allah. Kalau kita bersyukur dengan syukur itu. Begitu juga kita berkhidmat dengan khidmat itu sendiri. Kenapa terjadi salah kita dalam berkhidmat? Karena kita berkhidmat dengan diri kita, dengan ilmu kita, dengan akal kita, dengan nafsu kita. Jadi tidak kita berkhidmat dengan khidmat itu sendiri. Tadi dikatakan Buya Haji, kita berkhidmat dengan Allah. Berkhidmat dengan Allah itu dengan Allah. Berkhidmat kepada Allah itu dengan Allah. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu berkhidmat kepada Allah, karena berkhidmat dengan Allah itu orang yang sudah fana. Jadi berkhidmat kepada Allah itu orang yang sudah fana. Jadi dia berkhidmat kepada Allah itu dengan Allah. Begitu juga dia berkhidmat kepada Rasulullah dengan Rasul itu sendiri. Artinya apa yang dimau Rasul kepadanya itulah yang ia lakukan. Dirinya tidak ada. Jadi begitu juga kita berkhidmat dengan guru, kepada guru itu dengan guru, sehingga tidak terlihat kita yang berkhidmat. Tapi yang berkhidmat itu guru. Atas kemauan guru itu kita berkhidmat. Jadi begitu seterusnya. Lalu kita si murid, yang pantas untuk menilai itu guru. Mau dikasih nilai kita 5, mau dikasih nilai kita 6, mau dikasih nilai kita 7, mau dikasih nilai 9, atau tidak dinilai. Itu siapa? Guru. Murid. Guru. Ini murid pula yang menilai guru. Ada makna nggak? Hah? Ada faedah nggak murid menilai guru? Tidak ada. Tidak ada nilai. Maka kata Buya Haji tadi, harus buta mata kita menyaksikan aib orang yang mengajar. Harus buta hati kita melihat aib guru. Dan guru itu terserah apa saja pada kita, pada muridnya. Guru itu boleh mengungkit-ungkit kebaikannya. Guru itu boleh mengungkit kebaikannya kepada muridnya. Tapi murid tidak boleh mengungkit kebaikannya pada guru. Oh, tidak adil kalau begitu. Itulah yang adil. Tidak adil pada kita, tapi itulah yang adil. Jadi kalau kita sudah berguru, harus siap
kita tuh milik guru. Jadi kenapa selama ini terjadi permasalahan, ini bukan di Jakarta saja, di mana-mana, di mana-mana. Karena terlalu banyak melihat diri, terlalu banyak melihat diri. Saya sudah lama, saya orang pertama, saya sudah banyak berbuat, saya banyak jasa, saya banyak ini. Jadi itulah yang menimbulkan perpecahan. Lalu menilai guru, guru membawa ini. Oh, bukan begitu sebenarnya. Sebenarnya begini. Sebenarnya sudah diakalkan guru. Sudah diakalkan. Sebenarnya begini. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu dengan nafsu. Artinya dengan kesalahan. Sementara guru itu melakukan dengan mata hati, dengan hal, bukan dengan dirinya. Dia datang warik-warik hatinya yang senantiasa. Warik itu berubah-ubah, bukan berubah dalam arti menyalahi, tapi dia mengikuti waktu-waktu itu. Waktu ini apa yang baik, waktu ini apa yang baik, waktu ini apa yang baik. Jadi bukan mengikuti kemauan dirinya. Kalau kita enggak, maunya kita begini, maunya kita tidur, mau kita istirahat, mau kita makan, mau kita ini dulu. Jadi kalau kita sudah bisa berkhidmat dengan khidmat itu sendiri, baru aman kita berkhidmat. Berkhidmat. Jadi guru misalnya berwajib di depan. Mereka ini berkhidmat dengan ilmunya. Jangan pula disuruh di depan dengan haji ini cuci piring ke dapur. Itu bukan pada tempatnya. Jadi dia berkhidmat dengan ilmunya untuk diajarkan kepada kita dengan ilmu itu, bukan dengan dirinya. Jadi karena ilmu itu juga tadi dikatakan wajib nur. Ilmu itu nur, bersih. Jadi maka kalau orang yang benar ilmunya, dia berkhidmat dengan ilmunya, maka mudah dia untuk menyampaikan dan mudah juga diterima oleh jamaah. Juga ada orang kadang dia berkhidmat dengan amalnya. Dengan amalnya. Jadi kalau di Malaysia buku sudah dibagi-bagi. Jadi orang yang memimpin pengamalan dia tidak boleh mengajar, tidak boleh punya murid, tidak boleh punya tugasnya cuma mengamalkan, memimpin pengamalan. Jadi orang yang pergi misalnya keluar negeri kemana-mana berdakwah, itu juga dia tidak boleh punya majelis dan tidak boleh memimpin pengamalan. Jadi tugasnya itu pergi ke luar. Jadi sudah dibagi supaya jangan nanti berilmu dia, memimpin pengamalan dia semua nanti. Jadi kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak itu, jadi apa namanya? Jadi merasa. Jadi sampai toko itu karena banyak murid-muridnya sudah merasa, jadi di stop 6 bulan tidak boleh ada. Abi itu dibubarkan semua, satu pun tidak ada abi lagi. Jadi tidak boleh belajar, tidak boleh mengajar, tidak boleh beramal. Didiamkan nama biasa tabu 20 sampai 6 bulan.
baru dipanggil lagi. Dipanggil lagi, lalu ditanyakan satu persatu, tahu kesalahan kalian, tahu kesalahan. Akhirnya semua dia begitu menangis semua. Apa yang mereka rasakan selama jauh dari teguh, jauh dari bimbingan, jauh dari pelajaran, dari nasihat selama 6 bulan itu. Ini nggak dikasih ketemu dengan jamaah, tidak boleh, dengan guru tidak boleh. Diam. Bagaimana nih? Jadi kata mau begitu? Libur 6 bulan. Hah? Haji? Jadi begitu untuk mendidik murid. Jadi artinya apa? Supaya kita ini jangan ada merasa milik. Merasa milik pada diri. Jadi kita ini harus bersih, harus ikhlas. Apapun profesi kita, apapun tugas kita. Jadi tadi dikatakan di Haji, guru itu menyaksikan kita dengan kecintaan sesuai dengan apa maunya pada kita. Ada orang yang sering diminta uangnya, dia tidak dituntut untuk beramal dan menyampaikan ilmu. Guru senang karena dia mau menyumbang rangka, menyumbang balai, menyumbang gapura, menyumbang. Jadi itu membuat guru itu senang. Nah, tapi mungkin kalau dia duduk-duduk zikir-zikir tawajud nggak senang. Karena kita jadi kita itu sesuai apa yang disenangi guru pada kita. Misalnya kayak Tengku Haji, jika aku kasih duit, belum tentu aku senang. Belum tentu. Kira-kira senang aku. Belum tentu senang. Tapi dengan misalnya dibawa tokoh-tokoh, dibawa ulama-ulama, ya kan, dibawa tokoh politik, misalnya dibawa ketua MUI, misalnya ketua MUI Manado dibawa ke Pau, gitu kan? Nah, itu mungkin lebih senang aku daripada Haji mengasih hidup. Jadi apa yang disenangi? Jadi bagi kita ini apa yang disenangi guru kita? Jadi kalau kita tidak disenangi guru, maka seperti yang tadi bilang terlempar. Maka sering-seringlah kita baca Al-Fatih. Jadi kadang-kadang kita ini karena bernafsu itu banyak menyanggah, banyak melawan di hati. Jadi apabila menyanggah, melawan itu akan memudaratkan kita terus ke depan. Ke depan akan memudaratkan kita. Misalnya kata guru, kamu begini. Jadi dia kalau berguru itu ada istilahnya, walaupun disuruh masuk ke lubang jarum. Nah, jadi kita sundul lubang jarum itu. Memang nggak mungkin masuk, tapi begitulah umpama murid itu kepada guru. Kemana disuruh berangkat, kemana disuruh pergi. Tidak ada alasan, ini, alasan itu nggak ada. Cuma kadang-kadang jadi alhamdulillah imam dan umi sudah paham ya. Semoga istri-istri yang lain juga paham memberikan suaminya dengan apa manfaatnya dengan guru. Memang tak mampu kita, tidak mampu kita mempertahankan untuk taat, mempertahankan supaya sabar, supaya ikhlas, supaya kita bisa tawadu, supaya kita bisa zuhud, supaya kita bisa lepas dari diri kita. Itu kalau nggak ada guru,
tidak mampu. Tidak mampu. Jadi memang benar-benar hina kita ini. Jadi benar-benar lemah. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Jadi maka dituntut kebersamaan. Nanti maka di sini jangan banyak penilaian, dan banyak penilaian, dan banyak menilai-nilai orang, nilai-nilai orang mengajar, nilai teman-teman. Yang ini begini, yang ini begini. Kita selalu kalau sudah menilai orang, berarti kita menganggap diri kita benar, menganggap diri kita benar, orang lain salah. Jadi padahal itu yang itu yang salah. Kita menganggap diri kita benar itu salah. Menganggap orang lain salah juga salah. Jadi kita harus kebalikan, menganggap diri kita itu belum benar, belum baik, dan menganggap orang lain sudah baik, sudah benar. Jadi agar kita mau belajar kepada orang, ini menilai-nilai. Jadi saya sampaikan di sini pada saudara-saudara. Mungkin itu saja. Kita tanggapan sedikit Pak. Ini pakar ya nih. Pakar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.